Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelum mulai kita nggak kerasa udah 1 bulan ya. Jadi alhamdulillah udah berjalan 1 bulan, tapi di lain sisi juga kalau belum merasa belum ada perkembangan, wajar baru 1 bulan gitu. Jadi abang juga minta gitu ke santri Ikhwan atau santri Ahwat kalau ada kritikan selama ini, apakah dari penyelenggaraan atau apa, ngomong aja, nggak usah sungkan-sungkan, asertif aja. Atau asertif ngajar, asertifnya terbuka, ngomong. Lebih baik pedih di belakang daripada pergi membawa rasa sakit ya. Ya, jadi mangga. Kayak kemarin abang ngelihat kayaknya pada kepanasan gitu kan, ngomong gitu kemarin, terutama yang Ahwat kasihan gitu kan, yang Ikhwan baik. Nah sekarang juga kan udah ada santri Ikhwan yang baru, santri Ahwat ada? Nanti ada yang baru kayaknya. Ya itu kan nggak mungkin kita ngulangin lagi materi yang udah jalan kan, kasihan gitu teman-teman yang udah jalan. Makanya dengan dikasih catatan itu jadinya nggak usah ngulang-ngulang lagi. Nah ini ngebahas yang kemarin ya, kita ulangi sebentar. Jadi seperti yang kita tahu ada 2 unsur yang membentuk public speaking yang baik. Apapun itu ya bentuk public speakingnya. Yang pertama adalah materi, yang kedua delivery. Rumusnya itu, kalau dua-duanya jelek, itu pasti jelek hasilnya. Kalau salah satunya bagus, yang lainnya jelek, misalnya deliverynya bagus, itunya jelek. Kalau dua-duanya jelek tapi yang lainnya biasa-biasa aja, kayaknya abang poho yuk. Bila dua-duanya jelek, udah pasti performance kita jelek. Kalau salah satunya baik, performance kita sudah pasti baik. Iya gitu, benar. Jadi kalau misalkan dua-duanya bukan jelek ya, jadi yang satunya tuh biasa-biasa aja, tapi unsur yang lain apakah deliverynya ataupun materinya bagus banget, itu pasti jadi bagus gitu. Walaupun misalkan dia materinya bagus, pas delivery biasa-biasa aja, atau dia materinya biasa-biasa aja tapi pas delivery bagus. Nah itu hasilnya tetap bagus gitu. Nah tapi kalau dua-duanya bagus, nah itu baru. Itu yang kita harapkan gitu ya, kalau bisa seperti itu. Tapi ya enggak juga, targetin salah satu aja. Mau fokus ke materi boleh, mau fokus ke delivery boleh. Gitu, dari situ kita tahu ya. Nah ini ada tambahan teori soal delivery. Kita kan kemarin udah ngebahas soal persona. Kita juga udah ngebahas soal tempo atau jeda bicara. Jadi kemarin juga aku browsing cara nyari yang bicaranya cepat. Ada jeda. Dari setiap topik tuh ada jeda sekitar 3 detik dia ngomong. Atau dia ngulangin lagi kata-kata yang sebelumnya. Karena dia ngomongnya cepat. Nah itu ya, jeda bicara, tempo dan jeda bicara. Nah, terus ada yang tidak kalah penting saat mendelivery materi. Seperti apapun persona kalian, apakah kalian adalah orang yang gak banyak bicara, gak banyak bergerak, harus pakai emosi. Jadi apa yang kalian di materi kalian, misalkan sedih, harus kelihatan sedih. Gitu kan, walaupun tipis-tipis ada lagi. Kalau lagi lucu, ya kita harus senyum gitu. Jangan sampai kita bicarain sedih, kitanya ketawa-ketawa. Nah ini gak akan nyampe. Emosi itu ternyata penting. Nah, bisa dari ekspresi, bisa dari nada bicara. Ya, ekspresi emosional kita itu bisa dari wajah, mimik wajah, gestur, sama nada bicara kita. Yang Ikhwan mah nggak nyatet, aku nunggu sini. Sekarang tambahan lagi soal penulisan materi, ini agak panjang ya. Tadi delivery mah cuman itu aja, cuman tambahannya harus pakai emosi, harus lebih emosional. Ya kemarin kita udah kenal premis, setup, punchline. Nah, satu rangkaian itu ada istilahnya namanya beat. 1 beat.
Premis atau punchline itu sama dengan 1 bit. Nah, 1 bit minimal mengandung 1 premis dan 1 punchline. Nah, ini yang paling Abang kemarin agak kaget ya. Satu materi yang super solid harus mengandung 4 titik tawa per menit. 4 titik tawa kalau komedi. Kalau kalian mungkin 4 dalil atau 4 kejutan. Dalam 1 menit. Itu solid ya, materi yang solid. 4, jadi setiap, ya kalau di dakwah mah kejutan, hook, dalil. Ya pokoknya sesuatu yang menarik lah. Harus ada 4 dalam 1 menit. Sehingga kalau kalian membawa materi 3 menit, kalian harus membuat penonton kalian tertawa, terkesima, atau bertepuk tangan sebanyak 12 kali sampai 20 kali. Ini materi yang super solid ya. Yang benar-benar solid, yang istilahnya orang datang dengerin dia ngomong tuh sampai rela bayar jutaan. Misalkan kalau di stand up mah Panji, Radit gitu kan. Tahu kan? Kenal nggak? Nah, itu teorinya dari mereka itu segitu gitu. Nah, kalau emang Abang juga kalau jujur aja kalau ke situ mah belum nyampe ya, masih belajar. Ya kita coba aja, kita coba sedikit-sedikit ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada? Nggak ada? Atau pertanyaan nggak berkaitan sama ini apa? Bagus. Ya udah kita ulangi lagi ya. Premis itu adalah mukodimah kalau dalam buku. Jadi kita itu premis ngejelasin ke penonton kita ini mau ngomong apa. Ya. Kita jelasin ke penonton kita mau ngomong apa, ini premis. Oke. Ngerti? Ya sederhananya mah ngejelasin lah kita mau dongeng apa, dijelasin dulu tempatnya seperti apa, kalau mau cerita dijelasin tempatnya, tokohnya siapa aja gitu. Ya. Ada lagi nggak? Nah, kejutan ini tuh kan sebenarnya kalau Abang kan kita ambilnya dari stand up ya. Yang sebenarnya teori penulisan materi sekarang yang sangat detail itu dari stand up komedi. Abang udah izin ke Ustadz Agus, gimana kalau gini? Ya memang bagus aja. Nah, kita belum mengkonversikan 100% ke ceramah sebenarnya. Tapi kita bisa di situ diambil kayak kemarin ngebahas setiap kali ngomong dalil itu sebenarnya mengejutkan buat penonton gitu kan. Kamu nyanyi waktu itu mengejutkan buat penonton gitu kan. Banyak gitulah, banyak unsur-unsur yang bisa kita konversikan dari, makanya saya sebutnya kejutan aja lah gitu ya. Yang sesuatu yang mengejutkan, apakah itu lucu, apakah itu tepuk tangan, apakah itu rasa kagum gitu. Ya. Dalil lah, gampangnya mah dalil sebenarnya. Setiap kali kita ngomongin dalil kan penonton tuh sebenarnya langsung nyimak. Walaupun nggak dia hafalin, walaupun nggak didengerin, tapi langsung connect. Oh dia ngomongin dalil nih, berarti dia ngomong bener nih gitu. Ya kalau ceramah mungkin seperti itu ya kalau kita konversikan. Ada lagi nggak? Kalau delivery apa? Delivery itu cara ngomong kayak gini. Penyampaian. Setiap orang punya delivery yang beda-beda. Nah, delivery yang berbeda-beda itu namanya persona atau personal branding kalau umumnya persona lah. Misalkan dia datang ke sini, dia diem kayak gini. Nah, itu persona dia. Nah, bagaimana cara deliverynya? Ya, deliverynya tetap harus mainin tempo, harus ada emosi di situ. Ya, Ded? Ya gitu ya, Ded ya. Jangan terlalu grogi, ya. Jangan ngerasa tertekan di sini. Gitu. Ada lagi? Kita singkat sih ya sekarang soalnya mau ada mabit. Bisa nanti Umi Nunung nelpon. Ada lagi? Ya, sampai jadi yang bagian perform hari ini siapa? Ikhwan? Ahwat? Udah disiapin? Udah siapin.
Nah, performnya minggu depan ya. Jadi setelah ngeliat kemarin, di pertemuan-pertemuan kemarin, Abang ngeliat kalian belum paham soal premis setup punchline. Itu sebenarnya basic yang utama. Ya kan kita kemarin Abang lihat, kayaknya dicobain dulu aja mungkin paham. Ternyata memang setelah dicoba nggak paham. Padahal saat kita mengenal premis setup punchline atau setiap beat dari ceramah kita bisa ngatur tempo, gitu kan? Kita bisa ngatur emosi, gitu kan? Di situ kita bisa mainin. Gitu. Jadi untuk hari ini Abang pengen tahu, pengen yakin dulu 100% apakah kalian udah ngerti atau enggak. Ya, jadi silahkan Ikhwan bagi ke dalam 2 kelompok. Yang baru, santri baru dibagi ya, jangan santri baru semua di satu kelompok. Coba Ikhwan dibagi 2, Ahwat bagi 4. Ini tiap kelompok megang 1. Kalau nanti kurang, boleh nambah ya. Nah, nanti kalian bagi kerja kelompok, istilahnya. Tulis di situ, langsung dibagi itu ada premis setup punchline. Ya. Bikin materi 3 menit. Tadi patokannya 12 premis berarti. Ya, 12 premis. 12 premis. Kira-kira ya 12 premis itu kira-kira. Nanti kalian coba aja di ini dulu sambil dipraktekin. Nah, nanti kita kasih waktu jam berapa sekarang? Kita kasih waktu 1 jam. Silahkan. Temanya ikhlas. Ikhlas. Ya, dikasih temanya ikhlas. Silahkan dibikin per kelompok. Nanti Abang keliling. Dicek satu-satu sambil kalian ngecek, sambil kalian kayak kemarin Abang ngebedah materi, tapi ini udah dibagi kelompok biar aktif semua. Kan kemarin 1 orang dibedah, yang lain bengong gitu, makanya sekarang biar lebih ini ya. Dan ini ditulis di situ ya, premis setup punchline. Temanya ikhlas. Mau ngambil sudut pandang apa terserah ya. Terus pilih ya 1 orang di antara kalian yang mau maju nanti. Gimana? Udah mulai lebih kebayang daripada sebelumnya enggak? Lebih kebayang soal premis setup punchline sekarang. Oke, bagus. Kebayang, Jar? Lihat. Sebelum kita mulai, satu-satu dipanggil ya. Ya, satu-satu dipanggil ke depan. Hah? Iya. Ya, satu kelompok satu. Perwakilan kelompoknya dipanggil ke depan. Untuk minggu depan, apakah mau format kayak gini lagi dulu sampai benar-benar kalian paham, atau mau balik lagi ke awal? Kayak gini lagi. Tapi nanti kelompoknya mau diacak lagi atau kelompok yang sama? Diacak lagi aja. Yang sama biar kuat. Coba gini aja. Yang pengen sama, Cung. Jadi nanti minggu depan, kalau saran Abang diacak. Kenapa? Biar yang tadi yang udah paham di kelompok sebelumnya nyebar ke kelompok lain gitu. Jadi yang lain ke bawah paham, yang belum paham.
Terutama kelompoknya Fajar nih harus benar-benar dipecah nih. Ya, gitu ya. Jadi minggu depan nanti kita coba acak lagi. Biasa Ahwat bagi 4, Iwan bagi 2, ya. Oke. Yang pertama dari Fajar dulu. Silakan Fajar maju ke depan. Kenapa Fajar? Karena Fajar nggak selesai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalem. Belum mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, hidup itu simpel ya. Hei, hidup tuh simpel. Iya, kayak kita makan bubur pakai sumpit gitu. Simpel kan? Ya salah kita. salah. Kayak kita makan bubur pakai garpu ya. Salah juga salah. salah. Aduh liar jadi nanti. Salah semua kita enggak. Salah semua. Udah pada tahu orang mah kata tukang bubur juga makan bubur pakai sendok gitu, enggak ada yang pakai ini. Tukang buburnya juga bilang, "Nama saya Pak Ikhlas." Cina. "Saya juga ikhlas makan bubur pakai sendok." Cina. "Oh yaudah." Langsung ngomong gitu. Ngomong soal ikhlas. Nah ngomong kan. Ya langsung ngomong tentang ikhlas katanya gitu. Kita itu tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi, cina. Kayak tukang parkir, mobilnya banyak, motornya banyak, tapi bukan punya dia. Kasihan banget kan gitu. Kayak aku juga. Aku ada, tapi nggak ada yang dititipi. Nah, gitu. Ya, terus diantara nah dengarkan. Nah, ada nggak diantara kalian semua nih? Aduh malu ya. Ada yang mau dititipin nggak? Ada yang mau nggak nitipin? Ada nggak yang mau nitipin aku di sini? Ada. Kalau nggak ada. Ya model gitulah ya, aku lah contohnya kan, kalian paham lah ya, aku mau jomblo ini. Pekalah dikit lah kan, karena hidup itu harus ada yang mendampingi. Kita itu aku itu tidak jadi grogi kan. Kita itu hidup itu harus didampingi. Allah kan selalu ada dalam hati kita masing-masing. Karena ada Allah, ikhlas itu menjadi apa? Tombak buat diri kita itu. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liar. Tukang bubur namanya Ikhlas. Ngomong-ngomong soal ikhlas, bakatin ke silir. Ahwat dulu deh. Dari belakang. Belum? Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana itu isun? Oh gitu, atau jawab teman-teman. Oh gitu. Teman-teman? Araya? Aman. Hamdan wa syukranillah, salatan wa tasliman ala rasulillah amma ba'd. Teman-teman, heula atuh mang bisa. Jadi teman-teman, berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan terkait tentang hamba yang paling beruntung. Menurut teman-teman,
Siapa coba hamba yang paling beruntung? Tahu nggak? Apa? Benar. Dapat uang di jalan beruntung nggak teman-teman? Kadang orang Sunda kita suka bilang gini, dapat uang di jalan, wih rezeki anak saleh, gitu kan ya? Betul nggak sih? Benar, itu termasuk beruntung. Terus ada lagi nggak? Jaguar mah asara robotan terus hadiah nage. Iya umur. Oh bisa. Terus ada lagi nggak? Cowok nam ikuti isin. Gak jadi ambil hari ini. Oh benar itu kan. Nah jadi gitulah. Udah diantaranya contoh orang-orang yang beruntung. Nah namun ada lagi menurut saya hamba yang beruntung itu adalah hamba yang paling dicintai Allah. Gimana gak beruntung coba kita dicintai sama Allah, sama pemilik langit dan bumi, bukan sama kalian-kalian yang mempunyai janji yang tak pasti. Basi. Udah. Jadi gini teman-teman, ada satu kisah nih. Sekela tuh tenang. Ada satu kisah nih yang menjelaskan tentang dua insan yang saling mencintai. Mencintai gak tuh? Nah, si dua insan tersebut sudah merencanakan persepsi untuk akad nikah. Sudah nyiapin buat dekor. Buat MUA, catering dan lain-lain pokoknya. Tiba-tiba si cowoknya ngebatalin nikah. Coba, sakit gak sih? Teman-teman sakit gak? Sakitnya tuh di sini. Gitulah pokoknya. Ya, saya juga merasakan be aja karena belum ngerasain sih, gak tahu tapi kalau kalian ngerasain mah ya. Nah, yang pada akhirnya si cewek tersebut tuh menjalani kehidupan barunya. Singkat cerita, dan pada akhirnya si cowok itu kembali menikah dan tiba-tiba terdengar ada info KDRT, coba teman-teman ya Allah segala yang menyebabkan si cowoknya itu mati. Kenapa coba? Ditubers jarum pentul ke si ceweknya. Ya Allah, sungguh terlalu ya teman-teman. Nah setelah mendengar berita tersebut, ternyata itu gantung deh, abis waktunya. Lanjutin cenakang Iya, maaf. Nah, setelah mendengar berita tersebut, si cewek tersebut atuh pisan teh sih, kayak ada info yang gue ditinggalin gitu. Dan ternyata dia KDRT dan mati. Aduh ya Allah. Itu benar-benar syukurnya gitu. Iya benar sekali pokoknya yang pada akhirnya si cowok itu tuh menerima takdir yang telah Allah tetapkan. Ternyata banyak hikmah di balik hal tersebut. Begitulah teman-teman cara Allah menyelamatkan hamba-hamba yang dicintainya dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi kesimpulannya kita itu harus berusaha, teman-teman. Hadir? Atuh kadeheula atuh sakedap. Jadi kesimpulan. Jadi ketika kita harus berusaha, kita itu harus selalu berusaha ikhlas menerima takdir yang telah Allah tetapkan. Teman-teman ikhlas kan mendengarkan saya dari tadi? Tahu gak? Cerita tadi tuh hanya hayalan. Hanya hayalan belaka, hanya cerita. Yang pada akhirnya kita harus tetap yakin kepada Allah sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Qaf. Teman-teman boleh lihat ayat berapa karena saya lupa. Yang pada intinya itu keputusan itu tidak dapat diubah kata Allah. Karena udah pasti itu yang terbaik. Dan dengan keputusan itu Allah tidak akan menzalimi para hamba-hambanya. Teman-teman, seperjuangan yang saya hormati, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikna di telek jarum pentul. Tadi ada yang kurang. Mati ketusuk jarum pentul. Harusnya ditambahin, ditebelin. Mati ketebus jarum pentul. Iyalah, orang jarum pentulnya 1 truk. Iya kan? Jadi lebih logis lah, walaupun nggak logis juga. Lebih logis daripada ketusuk jarum pentul meninggal gitu maksudnya. Itu salah satu contoh. Itu sih. Ya latihan lagi ya.
Masih beberapa bit masih kurang tebal. Oke. Oke, berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tenang, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya di tahun 2019 yang lalu. Dulu saya modok di Demak. Tiba-tiba saya ditelepon abi saya disuruh pulang ke Kalimantan, naik pesawat sendirian. Nah, padahal di situ umur saya masih 15 tahun, masih di bawah umur, nikah aja belum boleh, udah disuruh pulang sendirian coba. Terus abis itu udahlah nggak apa-apa, jalanin aja dulu. Siapa tahu nanti di sana dapat gitu ya. Terus tenang dulu. Saya sampai di bandara, saya kaget, loh kok bandaranya jadi segede ini? Dulu mah kecil. Siapa coba yang ngasih makan bandaranya? Dulu masih kecil, masih mainan sama aku, masih mainan masak-masakan. Kenapa sekarang jadi segede ini gitu bandaranya? Kan jadi kaget gitu kan ya. Terus habis itu tetaplah saya masuk dengan tekad yang sangat kuat. Saya masuk. Di situ saya bingung. Saya duduk, saya bingung karena di bandara itu petunjuknya nggak sejelas kayak petunjuk Allah ngasih jalan saya ke sini. Gitu aku. Biar rame gitu. Terus habis itu saya nggak cuma diem doang, nggak cuma diam duduk gitu, enggak, karena nanti takutnya ketinggalan pesawat kan ya. Setelah itu saya jalan. Tapi setiap langkah saya itu berhenti, soalnya saya keinget waktu saya dulu belajar jalan zaman saya masih kecil. Itu saya duduk, jatuh, bangkit. Tapi saya tetap aja jalan terus sampai pada akhirnya saya menemukan ruang tunggu yang saya cari. Nah, di situ saya sendirian nih. Waktu saya sendirian di situ, tiba-tiba saya didatengin sama pramugara. Nah, di situ saya diajak foto sama pramugaranya. Dengan gaya seperti apa coba? Gini dan gini. Setelah itu, saya tuh merasa kayak anak seleb gitu, tiba-tiba diajak pramugara, padahal mah cuma anak kecil yang nyasar masuk ke ruang tunggu. Nah, terus saya gabut tuh di situ, saya sendirian di situ. Padahal aslinya saya mah kayak apa ya, berpikir bahwasanya saya tuh nggak sendirian karena selalu ada Allah yang selalu membersamai saya. Nah, tapi tetap aja gabut gitu kan ya, boring karena bener-bener sendirian di tempat itu gitu. Saya jalan. Seketika saya menemukan segerombolan orang. Saya kira lagi tahlilan, ternyata lagi nunggu pesawat dari jurusan Semarang untuk ke Kalimantan. Nah, di situ setengah jam yang akan datang, saya naik pesawat nih. Nah, naik pesawat itu terbang bukan berenang, oke? Nah, saya terbang naik pesawat sampailah ke bandara Kalimantan. Situ saya bertemu dengan orang tua saya, berpelukan, bertemu dengan orang tua, saudara. Sayangnya di situ nggak ada calon suami saya. Ya gimana udah ada calon gitu ya, masih umur 15 tahun gitu. Kecuali mas sekarang, kalau sekarang udah 20 tahun mungkin ada kali ya. Nah, jadi teman-teman, seberat apapun rintangannya, tetap aja kita jalanin. Yakin, tenang dulu atuh, ada kesimpulannya ini nih, tenang dulu. Jadi teman-teman kita tuh yakin aja, walaupun seberat apapun tantangannya, tapi yakin ada Allah yang selalu membersamai kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari jalan terus sampai ruang tunggu itu premis semua. Udah mulai ngobrol kan Ikhwan. Beda sama di awal-awal kan, di awal-awal masih ngedengerin. Tapi dari tadi pas ceritain dari mulai nyampe ke bandaranya siapa yang ngasih makan itu masih lucu, masih ketemu lucunya. Pas kesananya itu premis semua. Jadi udah mulai ngeyayai gitu ceritanya, kalau orang Sunda ngeyayai udah mulai. Terus pas terakhir
Kalau itu di-cut kan ini dia lebih dari 3 menit ternyata kan. Jadi kalau itu di-cut misalkan dengan kalimat yang lebih singkat juga lebih bagus dengan kesimpulan misalkan ke ruang tunggu terus ke di situ merasa dibimbing oleh Allah gitu kan. Nanti nyambung ke terakhir kesimpulan terakhirnya kan. Nah, ini pas ke kesimpulan terakhirnya juga jadi loncat lagi temanya tadi agak loncat gitu. Ya. Jadi nggak ada bridgingnya. Itu aja sih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ini udah pas belum? Takut jidatnya yang nggak kelihatan gitu. Nanti cantiknya nggak kelihatan. Ih, malu. Tahu gak? Hei. Itulah. Deg-degan ya Allah. Tahu gak diamnya aku di sini mau ngapain? Enggak ya? Ya pasti mau bahas tentang ikhlas lah, kan disuruh Bang Yusuf. Bener gak Bang? Jujur li banget, aku tahu waktu disuruh teh ya nggak ikhlas, tapi gak tahu sih Bang Yusufnya. Gimana Bang? Ya maaf Bang, maaf. Kidding Bang, kidding. Yuk lanjut aja ya. Jadi gini teman-teman, terkadang di antara kita ya banyak orang-orang yang ikhlasnya teh masih dibilang-bilang geningan. Tahu gak? Dibilang-bilang gitu, misalkan teh gini, tahu gak? Misalkan teh, diem heula atuh, diem heula. Gini geningan teman-teman, dibilang-bilangnya teh, hei aku kemarin sedekah loh, sedikit kok, cuman 1 miliar, misalkan teh gitu ya. Tapi aku ikhlas kok, misalkan teh gitu, misalnya. Ada lagi contoh yang kedua, misal gini. Contohnya teh, aku teh ikhlas mencintai kamu teh karena Allah. Idih, pret. Bener teh. Bener teh teman-teman. Idih. Kok ikhlas dibilang-bilang. Bener gak? Bener. Aduh, liur abang, liur. So, jadi gini teman-teman. Widih, Inggris banget deh gue. Atuh seuri atuh capek teh menang mikir. Ih, gitu sareri. Seuri atuh Iwan mending. Jadi kieu teman-teman, ikhlas teh nya cenah cek dina buku ieu mah. Kertas atuh Mang. Jadi ikhlas tuh adalah suatu sikap yang yang tidak perlu validasi orang lain. Letaknya teh di hati, bukan di lisan gitu teman-teman. Cenah. Cenah. Teh yakin dah emang. Aduh deg-degan soalnya. Sehingga penting. Sehingga manfaatnya pun membuat kita menjadi tenang. Cenah ikhlas teh matak simpenna dina hati ulah dina lisan umat. Tuh kumaha tuh cenah. Ulah ria. Bisi ria. Ya. Terus cenah aya dia mah penting pisan. Ada dina Al-Qur'an cenah dina surat Al-Bayyinah ayat 5. Apa coba ayatnya? Tuh mikir. Ih, tong disebutkan padahal mah. Abi terek merek clue gitu. Iya ya udahlah. Clue-nya teh nya eta bieu disebutkeun ku Mang Pajar. Nya gitulah capek pokoknya mah Ya udahlah, pokoknya mah segitu ya teman-teman tentang ikhlas. Soalnya capek, soalnya abi teh berdiri di DG udah ikhlas pokoknya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas Abang ikhlas. Ikhlas mah udah ya, salam belum? Salam penutup langsung lari. Oh udah. Ini deliverynya 100 bener. Deliverynya bagus banget. Ini contoh delivery bagus, materi biasa aja ini. Tapi emang materi biasa aja, pembawaannya bagus, bukan jelek, biasa aja. Pembawaannya 100, jadinya bagus. Oke. Tip. Next.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tahu di sini saya mau bahas apa? Ayo, sama. Ya, betul banget. Jadi, ikhlas itu adalah suatu bentuk perasaan ketika kita memberi tanpa pamrih atau mengharap kembali. Coba bayangin, kalau misalkan kita memberi terus kita berharap dikasih lagi, apa nggak capek? Capek kan? Sama kayak kita nungguin janji palsu. Perasaan ikhlas itu sama seperti perasaan seorang ibu. Sama seperti di dalam lagu. Ada yang tahu lagunya apa? Salah. Ada lagi? Betul. Sama seperti di dalam lagu. Ibu itu hanya memberi, tak harap kembali. Tak berharap kembali itu indah. Rasanya tuh bebas, merdeka. Bayangin gak kalau misalkan kita ngasih, terus kita nggak ikhlas, kita berharap dikasih lagi, kita kan nungguin ya. Terus itu teh capek. Kalau misalkan kita ikhlas sama semua yang terjadi, semua yang Allah kasih ke kita, insya Allah rasanya tuh bebas gitu. Pernah gak ngerasain? Pernah gak ikhlas sama sesuatu? Pernah. Alhamdulillah. Ya udah, ikhlas itu intinya melepas. Kita melepaskan semuanya dengan bebas. Sama seperti kita melepaskan janji-janji palsu si dia. Mungkin sekian, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diubah ya terakhir ya. 100% diubah ya tadi. Jadi maaf ya, nggak apa-apa ya. Sabar. Dicirampai. Jadi ini ada quotes ya buat semuanya. Kita coba, kita gagal. Kita udah mencoba, kita udah gagal. Kita coba lagi, kita gagal lagi. Kita coba lagi, kita gagal lagi. Sampai terakhirnya kita gagal dengan lebih baik. Jadi targetnya bukan Oke. Terakhir. Semangat. Baru sebulan, tenang, baru sebulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ngomongin ikhlas nih. Ya kayak gini. Maju, nggak dibayar. Kepanasan. Panas, serius panas. Panas ya. Kepanasan. Ya tapi nggak apa-apa lah, karena aku tahu karena Allah tuh lagi ngelihat aku. Allah ngelihat aku terus akunya ikhlas karena Allah. Jadinya aku masih bisa berdiri depan sini. Kalau ngarepin manusia mah capek. Mending beli cilok, ya nggak Bang Yusuf? Bang Yusuf. Bang Yusuf maaf. Maaf ya, enggak. Sorry. Nah, aku tuh, lanjut. Aku tuh paling sebel ya sama udah. Cukup. Sama orang yang dia itu ngasih kita sesuatu,
Terus dia bilang, aku ikhlas kok. Terus di lain waktu, di kemudian hari, dia ngungkit-ngungkit pemberian dia ya kepada kita tadi. Nah, kebanyakan orang zaman sekarang itu tuh menganggap ikhlas itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang susah. Padahal mah gampang. Padahal mah gampang. Tinggal qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Benar kan? Gampang. Padahal mah gampang. Yang udah. Ada yang susah itu ngertiin kalian ya, mungkin itu cukup dari itu. Mungkin itu yang bisa sampai saya. Sebelum saya tutup, aku mau kasih quotes nih, yaitu mending bertuhan daripada bertahan. Karena daripada bikin sakit hati, maka ikhlaskan. Dah, mungkin cukup itu, sekian dari saya. Saya Abdan Syakur. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bikin kaget berani act out atau act out. Itu act out. Berani gitu. Itu benar-benar di luar zona nyaman, muji banget deh. Yang awalnya datang ke sini, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum gitu kan? Tiba-tiba. Tapi kalau materi masih tipis, masih tipis-tipis, sayang banget ya. Ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup? Mau adzan bentar lagi. Ada pertanyaan nggak? Ya, jadi sekarang kelihatan emang masih belum terlalu menguasai ya, intinya mah masih belum terlalu menguasai. Terus instingnya juga masih belum terbentuk. Mudah-mudahan dengan sering menulis nanti makin terbentuk. Tujuan kita bikin beat per beat itu bukan berarti gimana-gimana ya. Kadang-kadang kita cerita kita terlalu membosankan sama penonton. Nah, itu menjaga penonton biar tetap intens sama kita. Kita potong terus, dipenggal lagi sama punchline, gitu. Ya udah sih, tadi pas dilihat banyak yang bablas, pas cerita bablas gitu. Awalnya ada bablas kepanjangan gitu. Nah, itu feeling ngitung waktunya itu 1 menit 4 kali berhenti, itu 4 kali kejutan itu hitungan yang standar bagusnya itu. Karena memang tadi juga yang ini 3 menit, berapa menit Jal? Nggak dihitung. Jadi rata-rata masih di atas 5 menit. Jadi sebenarnya masih bisa lebih singkat lagi. Pas tadi ngebadaninya harusnya sambil dites waktunya sama temennya, sambil dihitung sama teman kelompoknya, sambil dihitung. Oh, ternyata lebih nih. Oh, berarti yang ngeyayainya bisa dihapus gitu kan, bisa lebih singkat lagi gitu. 3 menit, pinginnya sih 3 menit, 4 kelompok kan cuman beres berapa, berarti 18 menit gitu. Tadi emang agak lama. Udah sekian aja ya, nggak ada lagi kan? Ya, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Allahumma. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahal, sahabat Al-Quran.